nikmat dari Allah itu sangat penting supaya kita bisa maju bersama dengan Tuhan, mendapatkan kemenangan. Ingat ya, seringkali kita katakan kita ini disetting menjadi pemenang, bukan kalah, bahkan lebih dari pemenang. Amin, haleluya. Itu harus kita tanamkan di dalam hati kita. Tapi kok sakit, tapi kok mengalami masalah. Ingat, masalah apapun diizinkan Tuhan terjadi pada kita untuk kita bisa mengalami Tuhan, ya, yang dikatakan Bapak Gembala, mengalami supaya lebih bagus kata-katanya, mengalami penyertaan Tuhan, mengalami kebaikan Tuhan, mengalami pertolongan Tuhan. Itu yang namanya mengalami Tuhan. Jadi tidak ngawur-ngawuran, tidak gampang-gampang menyerah, gampang-gampang loyo. Kalau aku disayang Tuhan, kenapa aku diizinkan seperti ini? Kenapa diizinkan macam-macam? Enggak. Jalani bersama Tuhan. Itu cara Tuhan memberi kita pertolongan, cara Tuhan menunjukkan kasih setianya. Itu ya, saya kasih Tuhan. Jangan gampang loyo, jangan gampang. Ya, kita harus sehat, kuat. Ya, apapun yang terjadi, tidak takut. Tuhan tolong saya, gitu ya. 2 Timotius 2 ayat 4. Nah ini kalau kita tahu kita ini prajuritnya Tuhan, kalau kita tahu kita pahlawannya Tuhan, aku kan melesat di garis terdepan, dengan kuasa-Mu hancurkan musuh. Ini 2 Timotius 2 ayat 4, kita baca bersama-sama. 2, 3. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupan, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Saya sering melihat kemarin aja ya, kita pas pulang itu prajurit-prajurit itu ada orang-orang yang militan, mereka berlatih mereka. Padahal udah setengah 11 malam itu masih berlatih, masih ini. Mereka nggak pusing, sudah makan belum, terus sudah malam nanti bagaimana. Itu prajurit. Kalau prajuritnya Tuhan, itu dijamin sama Tuhan, dilindungi sama Tuhan. Walaupun kita mengalami yang namanya peperangan, mengalami musuh di depan kita mengalami hidup yang harus kita jalani, tapi Tuhan jamin, Tuhan menjamin kita, asalkan kita sungguh-sungguh melayani Tuhan, gak ngawur. Ya lengkapilah selama ada kesempatan. Misalnya, mau latihan, ya tak makan sih misalnya biar kuat. Jadi bukan latihan nanti kerucuk mahe kambuh, jadi nggak bisa latihan. Atau apalah yang lain-lain. Selama kita bisa perlengkapi diri dengan baik, nggak ngawur saudara ya, puji Tuhan. Kalau suatu kali sudah mempersiapkan diri dengan baik, masih mengalami yang tidak baik, ya mengucap syukur. Karena Tuhan itu pasti punya rencana kok. Tuhan itu punya rancangan yang baik. Amin. Amin. Kita harus ingat, Tuhan tidak pernah merancangkan kecelakaan. Tuhan tidak pernah mengizinkan kita tuh kesakitan ataupun mengalami kondisi yang sangat mengenaskan. Tidak pernah. Kalau kita mengalami itu karena salah dewe. Kecuali ujian dari Tuhan. Ya, Tuhan tidak pernah mencobai manusia. Tidak pernah kita dicoba, itu cuma kasih ujian. Kalau ujian itu untuk menaikkan kelas, pencobaan itu satu yang pencobaan yang kami alami itu bukan pencobaan dari Tuhan, itu dari iblis atau dari keinginan kita sendiri.
Itu yang dikatakan dalam Yakobus. Kita dicobai karena keinginan kita sendiri. Ya, gitu. Kita fokus kepada apa yang menyenangkan Tuhan, bukan yang menyenangkan manusia. Saya baca aja supaya nggak lama-lama. Seperti kata, apa yang dilihat oleh mata, yang tidak didengar oleh telinga, tidak timbul dalam hati, itu yang disediakan Allah bagi mereka yang mengasihi Dia. Fokus kita yang mana? Yang atas apa yang bawah? Karena kalau yang atas itu untuk menyenangkan manusia kita sendiri, tetapi yang bawah bagi mereka yang mengasihi Dia. Itu yang kesukaannya Tuhan, itu yang bawah. Kalau kita mengasihi Tuhan, itu yang fokus kita. Kita melayani karena kita mengasihi. Kita bekerja karena kita mengasihi Tuhan. Kita melakukan segala sesuatu itu karena kita mengasihi Tuhan, bukan karena keinginan kita sendiri. Percayalah, kalau kita melakukan segala sesuatu untuk menyenangkan manusia atau menyenangkan diri sendiri, kita akan kecewa. Berat kecewanya. Serius. Kalau kita merasa orang ini baik, manusia itu kadang baik, kadang enggak, bisa jatuh. Jangan fokus pada manusia, fokuslah pada Tuhan. Maka kita tidak akan kecewa. Carilah dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Fokus kita mana? Atas atau bawah? Bawah ya, karena menyenangkan kita, betul? Gak boleh. Kita harus fokus pada yang atas. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Itu menyenangkan Tuhan. Nah, yang menyenangkan Tuhan itu fokus kita. Lah, kita melayani kan bukan untuk menyenangkan kita. Kita melayani Tuhan untuk menyenangkan siapa? Menyenangkan Tuhan. Jadi fokuslah pada kekekalan, pada perintahnya. Perintah Tuhan itu menyenangkan Tuhan, kesukaannya Tuhan. Yang penting kita mengasihi Tuhan sungguh-sungguh, apapun Tuhan berikan untuk kita, kan gitu. Ya, fokus pada perintah Tuhan, firman Tuhan itu kesukaannya Tuhan. Janji Tuhan itu kesukaan manusia. Padahal kalau kita sudah menyukakan Tuhan, Tuhan bilang apa? Ditambahkan. Tapi itu bukan fokus kita. Fokusnya menyenangkan Tuhan, mengasihi Tuhan. Efesus 2 ayat 10. Apa maunya Tuhan? Efesus 2 ayat 10. 1, 2, 3. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Ini maunya Tuhan. Tuhan sudah persiapkan. Jangan khawatir, semua sudah dicatat sama Tuhan. Tapi kita yang sering menggak jadi Tuhan bikin lagi, diubah lagi. Tapi ini maunya Tuhan itu supaya kita hidup di dalam rencana Tuhan. Kesempatan yang indah itu jangan diabaikan. Kesempatan kita bisa memuji Tuhan, muji aja. Kesempatan kita bisa mendengar firman Tuhan, dengar. Jangan mulai diri, jangan fokusnya itu pindah-pindah. Fokus. Sayang kalau kita sampai melewatkan apa yang dikatakan Tuhan untuk kita, itu sayang. Kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan apa? Pekerjaan apa? Baik. Pekerjaan baik, bukan pekerjaan yang tidak baik. Dan itu sudah dipersiapkan Allah sebelumnya. Bayangkan, Allah itu sudah mempersiapkan, sudah dicatat ini loh, yang harus kamu lakukan nanti, yang akan terjadi pada kamu itu seperti ini. Sudah di tengah jalan kita sembleyor,
akhirnya Tuhan tulis lagi, bikin lagi. Kapan selesainya? Kita sudah belajar dari bangsa Israel. 2 Korintus 4 ayat 16. Kadang-kadang ini yang terjadi. 2 Korintus 4 ayat 16. 2, 3. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batinnya kami dibaharui dari hari ke hari. Percayalah, walaupun manusia mau nggak mau, ya suka nggak suka, itu ada prosesnya dan akhirnya manusia akan mati. Mau tidak mau, suka tidak suka, kapanpun waktunya kita akan mati. Kapan tidak tahu, nggak ada yang tahu. Tapi memang itulah yang akan terjadi. Jadi kita jangan sombong, kita jangan sok fokus pada kegagalan. Sakit juga, malah sakit, tidak masalah. Kalau Tuhan mau sembuhkan, pasti Tuhan sembuhkan. Ada obat, kita minum obat. Kemarin saya check up, sebelumnya Pak Gem itu sampai takut gara-gara check up di apotek, ya. Terus nggak tahu kenapa itu salah, diabetesnya itu bisa 500. Wah, itu takut banget. Tapi rumahnya itu ternyata alatnya itu lama nggak di ini ternyata ya. Kemarin kami check up lagi enggak, puji Tuhan, haleluya. Bahkan asam urat itu dia bilang, petugas apotek itu bilang di atas 10. Sampai gila, kok bisa gitu? Enggak, saya bilang tidak mungkin. Kalau asam urat di atas 10, ini pasti saya tidak bisa jalan, ya kan? Pasti sendinya itu merah-merah terus abu kan gitu. Saya diem aja, diomelnya kok bisa gitu loh. Tapi ya puji Tuhan, kemarin tuh waktu cek lagi sampai memang selalu saya kalau check up asam urat tuh sampai jedok terlalu, tidak nampak. Saya tanya dokternya, kenapa dong Bu? Apa ini saya di atas 10? Enggak, katanya. Enggak, ini justru sangat rendah asam uratnya. Puji Tuhan. Saya tahu orang yang asam urat, teman saya Iwan itu juga nggak bisa jalan, Pak. Jadi teman-teman nggak bisa jalan. Lah saya enggak pernah sakit apa-apa. Aduh, puji Tuhan. Manusia bisa salah, tapi Tuhan tidak pernah salah. Tuhan akan tolong kita semua, ya. Manusia lahiriah kita makin merosot, wes gak apa-apa, tapi tetap berdoa. Tuhan mau sembuhkan pasti sembuhkan. Tuhan kalau mau pakai kita pasti Tuhan sembuhkan, ya. Pasti Tuhan beri kekuatan, percaya, ya. Haleluya. Kalau didoakan, senang saya, puji Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus berkati, ya. Tapi yang penting rohani kita diperbarui dari hari ke hari. Ya, puji Tuhan. 1 Timotius 4 ayat 8. Ya, 2, 3. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Jadi kalau kita beribadah itu bersyukurlah, bisa ada kesempatan beribadah, bersyukur karena mengandung janji. Nah, janji itu menyenangkan kita. Tapi ibadah itu untuk Tuhan, menyenangkan Tuhan, dan itu mengandung janji untuk hidup yang sekarang maupun yang akan datang. Cukup jadi bersyukurlah kalau kita bisa beribadah, kalau kita melayani Tuhan, menyenangkan Tuhan. Wow, Tuhan kasih jempol, mahkotanya bukan satu tapi banyak. Haleluya, ya, puji Tuhan, ya. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Ini kata Paulus. Jadi dia tahu benar penderitaan sekarang ini gak ada bandingnya. Kita tetap berusaha untuk datang, kita melayani, menyenangkan Tuhan. Itu sudah luar biasa. Menyenangkan Tuhan itu memang
hal yang sangat penting untuk kita lakukan. Sangat penting. Lupakan yang lain. Dan untuk menyenangkan Tuhan itu hadir saja, datang saja, itu sudah menyenangkan Tuhan. Karena ada yang mau mendengar firman-Nya, karena ada yang memuji dan menyembah Tuhan. Tuhan tidak bisa menyembah dirinya sendiri. Jadi kalau kita datang menyembah Tuhan, itu menyenangkan hati Tuhan. Ya, ingat ya, hadir saja itu sudah menyenangkan hati Tuhan. Apalagi kita mendengar, merenungkan itu siang dan malam seperti firman yang disampaikan dua minggu yang lalu ya. Tuhan luar biasa. Ya, saya tutup dengan satu kesaksian. Ada 40 orang waktu itu. Ini kejadian nyata, tidak tahu sekian puluh tahun yang lalu di Siberia, orang Kristen di Siberia ditangkap oleh komunis, masuk tahanan dan ditelanjangi. Pada musim salju yang sangat dingin, mereka telanjang, dia disuruh baris di tanah lapang. Satu persatu diancam untuk menyangkal Kristus. Kalau tidak, sebuah tiang gantungan itu sudah disiapkan untuk mereka. 40 orang Kristen satu persatu ditanya, kamu mau gak menyangkal Yesus? Tidak. Saya tetap setia kepada Tuhan Yesus. Maju, dibalik masuk di tiang gantungan, mati. Orang kedua, mau gak kamu menyangkal Yesus? Tidak. Saya akan tetap setia kepada Yesus. Masuk tiang gantungan, penggal mati. 3, 4, 10, 20, 35, 39. Semuanya tidak mau menyangkal Yesus. Mereka mau digantung, mati untuk Tuhan. Orang yang ke-40 juga ditanya, apakah kamu mau menyangkal Yesus? Kalau mau, kamu akan dilepaskan, dibebaskan. Dia menjawab, tidak, saya akan tetap setia kepada Yesus. Tapi sebelum dia maju, prajurit komunis itu teriak, tunggu, sebentar, jangan, saya aja yang digantung. Saya juga mau setia kepada Tuhan Yesus. Saya mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Rupanya waktu itu orang ini dijadikan matanya oleh Tuhan dan melihat ada 40 mahkota yang disediakan. Setiap orang yang mati itu dapat mahkota dan dia hidup bersama dengan Tuhan. Kedua, ketika dia melihat itu semua, jadi dia mau mendapat mahkota yang ke-40 itu. Dia bilang, saya saja yang dipenggal. Akhirnya prajurit itu yang maju dan dia dipenggal. Dan orang yang ke-40 dibebaskan. Makanya yang ke-40 dia menyebarkan firman Tuhan, dia menginjil di mana-mana sehingga cerita ini bisa kita dengar. Ya. Tuhan itu sangat baik dan saya percaya kalau toh waktu itu mereka tidak dipenggal, hidupnya juga sengsara. Mereka akan mati dengan mengenaskan. Tetapi kalau hidup bersama dengan Tuhan Yesus ada jaminan keselamatan. Saya yakin kita semua juga menjadi orang-orang yang militan. Menjadi orang yang militan diberkati Tuhan luar biasa. Amin. 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 Haleluya. Saya tidak perpanjang firman Tuhan, biarlah kita mengerti bahwa hidup kita ini berfokus pada kekekalan. Pada kekekalan, hidup bersama dengan Tuhan selama-lamanya. Amin.